wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang? Berharap kalian beserta keluarga di rumah sehat-sehat dan dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, di tahun yang istimewa ini dengan baik dan lancar. Baik anak-anakku sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19, kalian harus tetap bersemangat untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini Bu El akan sedikit berbagi informasi mengenai keadaan yang sedang kalian rasakan sebagai seorang remaja. Apa itu? Bu El akan membahas mengenai kepercayaan diri. Apa itu kepercayaan diri, kemudian ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri itu seperti apa, dan bagaimana cara membangun kepercayaan diri. Sebelum Bu El lanjutkan, kita membahas mengenai kepercayaan diri, terlebih dahulu Bu El sedikit menyinggung mengenai kalian remaja. Remaja adalah masa yang paling indah. Kalimat ini pasti sering kalian baca di buku atau kalian dengar lewat lantunan lagu. Masa remaja adalah masa tidak akan pernah terulang lagi, karena di masa ini kalian bisa bebas melakukan apapun yang kalian suka berulang kali. Yang pasti hal-hal tersebut, kegiatan tersebut membuat kalian senang, membuat kalian happy, dan tentunya kegiatan tersebut tidak merugikan orang lain. Walaupun kadang tidak bisa dipungkiri, kalian juga pernah melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan. Remaja dibagi dalam 3 tahap. Remaja awal usia 13-15 tahun, remaja tengah usia 16-18 tahun, dan remaja akhir usia 18-21 tahun. Nah, kalian adalah remaja yang masuk dalam kategori atau tahap yang pertama, yang kalau orang bilang kalian adalah anak-anak ABG, anak baru gede. Pada masa ini, kalian remaja diwarnai dengan proses pembentukan atau proses pencarian identitas diri, di mana kalian belajar menjelajahi dan mencoba banyak peran yang ada dalam lingkungan sosial kalian, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di mana kalian tinggal. Jika kalian bisa melalui masa ini dengan sehat, dengan baik, dipastikan kalian akan memiliki identitas diri yang positif. Kalau sebaliknya, kalian mengalami hambatan, mengalami gangguan pada masa ini, ada kemungkinan kalian akan mengalami kekacauan identitas. Untuk mendapatkan identitas diri yang positif, kalian harus memiliki rasa percaya diri. Karena rasa percaya diri ini merupakan salah satu sumber kekuatan kalian untuk melalui fase perkembangan selanjutnya dengan baik dan sehat. Fase perkembangan selanjutnya yang boleh dimaksud di sini adalah fase nanti pada saat kalian memasuki remaja tengah, remaja akhir, dan menuju ke arah kedewasaan. Baik anak-anakku sekalian, apa sih kepercayaan diri itu? Banyak ahli yang mendefinisikan mengenai kepercayaan diri ini, namun di sini Bu El hanya akan merangkum sehingga kalian mudah untuk memahaminya. Kepercayaan diri adalah keyakinan diri seseorang yang merasa mampu melakukan sesuatu seperti yang diharapkan. Keyakinan ini muncul karena ia mampu mengukur benar kemampuannya. Jadi tidak asal dan sok bisa. Kepercayaan diri pada remaja banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada diri remaja tersebut, baik perubahan fisik maupun perubahan psikisnya. Contoh, perubahan pada remaja laki-laki pada saat dia bicara, atau perubahan bentuk tubuh, kemudian perubahan berat badan, atau hal yang lain yang akan sangat mempengaruhi kepercayaan dirinya terhadap teman-temannya.
Oleh karena itu, kalian harus pandai-pandai dalam mencari informasi mengenai perubahan-perubahan yang sedang kalian alami dan ketidaknyamanan yang sedang kalian rasakan. Informasi itu bisa kalian dapat dari orang-orang yang kalian percaya. Bisa kalau di rumah dengan orang tua, kalaupun di sekolah dengan bapak ibu guru. Sehingga apa yang kalian alami, perubahan yang kalian sedang rasakan itu merupakan perubahan yang wajar dihadapi oleh seorang remaja, dan kalian tidak perlu merasa depresi, merasa stres dalam menghadapi perubahan yang memang sedang kalian alami. Baik, kita tadi sudah membahas remaja, di mana ada proses pembentukan dan pencarian identitas diri. Untuk mendapatkan identitas diri yang positif, seorang remaja harus memiliki kepercayaan diri. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana ciri-ciri seorang yang memiliki rasa percaya diri. Yang pertama adalah optimis. Ia memiliki harapan yang positif dalam menghadapi segala hal. Kalaupun dia mengalami kegagalan, dia tidak down, tidak putus asa, tidak sedih yang berlebihan, tetapi dia meyakini bahwa kegagalan yang dia alami adalah sifatnya sementara. Jadi dia bisa bangkit dan bisa memperbaikinya. Kemudian ciri-ciri yang orang yang memiliki rasa percaya diri atau orang yang pede adalah ambisi yang tepat. Maksud ambisi di sini adalah dia memiliki dorongan untuk mencapai sukses. Dalam hal ini dia memiliki dorongan dan berusaha untuk mencapainya, tetapi dengan pertimbangan yang matang. Ya, kemudian yang ketiga adalah tidak egois. Dia tidak selalu berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi mampu memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Ia mempunyai tanggung jawab, simpatik, dan siap memberi bantuan untuk orang yang memang membutuhkan. Ciri selanjutnya adalah toleran. Ia menghargai pendirian orang lain yang tidak sama dengan pendirian yang dia miliki. Jadi dia sangat menghargai perbedaan yang ada. Kemudian ciri berikutnya, tidak berlebihan. Ia mampu menampilkan dirinya secara wajar dan apa adanya, dan juga tidak berusaha untuk menutup-nutupi kekurangan sehingga orang lain memperhatikan dirinya. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas ciri-ciri orang yang memiliki percaya diri, diantaranya optimis, kemudian ambisi yang tepat, toleran, tidak egois, dan tidak berlebihan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara membangun kepercayaan diri. Yang pertama, menyadari bahwa kita adalah makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Allah yang diberikan hak dasar yang sama, hak hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mencari kebahagiaan atau mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kita harus memahami kelemahan dan kelebihan yang kita punya. Kelebihan yang kita miliki, kita gunakan sebagai sumber kekuatan untuk meraih masa depan. Sedangkan kelemahan yang kita miliki tidak membuat kita menjadi rendah diri sehingga menyulitkan kita sendiri untuk menggapai masa depan atau cita-cita yang kita inginkan. Selanjutnya, tidak berhenti untuk belajar. Gampangnya, kalian sebagai remaja harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan cara memperluas pengetahuan dan wawasan kalian. Semakin kalian banyak pengetahuan dan wawasan, maka kalian akan semakin dihargai oleh orang lain dan otomatis kepercayaan diri kalian akan meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah berpikir realistis, bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan dan kelemahan. Jadi tidak perlu jealous kalau kalian melihat kelebihan orang lain, karena kalian juga mempunyai kelebihan tersendiri dalam bentuk yang berbeda. Cara membangun kepercayaan diri yang terakhir adalah berpikir asertif. Maksudnya di sini adalah kalian harus
bisa mengakui hak orang lain dan mampu menegakkan hak kalian sendiri. Hak kalian sendiri di sini dimaksud adalah kalian berani untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang kalian tidak suka, untuk hal-hal yang memang kalau kalian pikir ini merugikan orang lain. Membangun kepercayaan diri itu butuh proses belajar. Selama proses belajar, kalian harus pandai-pandai mencari teman yang memberikan dampak positif pada kalian. Teman yang memberikan motivasi dan dukungan-dukungan yang nantinya akan membuat kalian menjadi seorang pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang baik. Demikianlah informasi yang bisa Bu Ani berikan. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.